Bismillahirrahmanirrahim. Kita disuruh untuk belajar. Karena apa? Karena ilmu itu bisa menjadi perhiasan bagi orang yang ahli ilmu, orang yang punya ilmu. Orang kalau punya ilmu itu dimanapun Allah akan diajari, akan dihormati, karena ilmu itu. Kita sebagai manusia tidak akan ada bedanya dengan hayawan-hayawan yang lain. Yang membedakan adalah hanya belajar ilmu. Juga kita disuruh untuk setiap hari bisa mengambil faedah, tambahan ilmu. Kalau bisa setiap hari istiqomah nambah satu nek corona doman ya, sehari nambah 3, sehari nambah 3. Nggak usah banyak-banyak. Kalau kita ngapalin adon itu nggak usah sehari langsung 15, ini akan cepat hilangnya. Kalau bisa 3 yang penting istiqomah. 3 kalau 30 hari berapa? 90. Jangan sampai ketika muhafadzah hafalnya cuma 15 tahun. Ini tantangan ini ya. Kalau bisa kalau bisa untuk kedepannya, kalau kalau itu kaidah misalnya harus berapa sih, cuma 80 itu. Kalau kita istiqomah 3 bisa sampai 90. Yang penting punya himmah, punya semangat. Ilmu fikih adalah merupakan ilmu yang paling utamanya sesuatu yang menuntun kita, karena ibadah kita, kewajiban kita dengan tanpa fikih tidak akan bisa. Ketakwaan, kebaikan itu tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Ilmu itu penting. Ada satu cerita pada zaman sahabat itu, sobat siapa yang itu ketika ada orang yang sholat di dalam masjid, itu setan itu pengen masuk nggak bisa. Kenapa? Gara-gara di situ ada satu orang ahli fikih yang sedang tidur di pintuan, pengen masuk nggak berani, karena tujuannya ingin mengganggu orang yang ibadah, tapi tidak berani karena ada orang yang tidur, yang mana orang tersebut termasuk daripada ahli. Hanya satu ahli fikih itu lebih berat bagi setan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Abid di sini bila ilmin ya, bukan abid yang ilmi, tapi abid bila ilmin, ahli ibadah yang dengan tanpa ilmu. Kalau ahli ibadah plus ahli ilmu, dia lebih berat lagi. Kita nggak akan bisa terlepas dari sifat sombong, medit, kecuali kita tahu ilmunya. Kalau kita tahu sombong ini haram, berarti jangan sampai kita lakukan. Harus anha illa bi ilmiha, harus tahu, harus belajar sombong itu kayak apa sih, medit itu seperti apa, baik apa enggak. Misal enggak baik ya kita tinggalkan. Makanya mengetahui sifat atau akhlak-akhlak yang seperti itu hukumnya wajib, supaya kita bisa terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Orang punya ilmu harus disertai dengan percuma orang ilmunya tinggi tapi tidak punya orang Indonesia itu ilmunya sebenarnya tinggi, tapi karena ada akhlaknya akhirnya mingkeri wong sing bodoh. Banyak orang-orang atas-atasan itu yang korupsi itu karena ilmunya tinggi tapi tidak disertai dengan akhlak. Itu penting supaya untuk mengarahkan di fardu kifayah itu adalah
sebuah fardu di mana ketika salah satu atau sebagian dari kita sudah melakukan, maka untuk yang lainnya gugur. Contohnya seperti halnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu. Ini kalau sudah ada yang melakukan, maka orang lain yang tidak melakukan itu gugur kewajibannya. Tapi semisal kalau tidak ada yang melakukan, ada orang meninggal tapi nggak ada yang mensolati, maka semuanya itu berdosa. Ini fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu nafsi sendiri. Kalau sholat 5 waktu ini nggak boleh diwakilkan oleh orang lain, nggak boleh. Saya tolong wakilkan, nggak boleh. Mengetahui sesuatu yang mana sesuatu itu wajib atas orang tersebut dalam semua keadaan, itu nanti seperti halnya menempati makanan. Dalam artian yang butuh adalah kita. Contohnya seperti halnya sholat itu wajib buat kita sebagai umat Islam. Ini bukannya kita sholat ini adalah sesuatu yang memberatkan kita, enggak. Kalau kita umpamakan sholat itu seperti halnya makanan, dalam artian kita yang butuh. Kalau kita nggak makan, bukanlah lapar. Bahkan kalau sampai 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, bahkan bisa mati. Itu sama, sesuatu yang wajib buat diri kita setiap saat itu diumpamakan seperti halnya makanan. Nah, kita butuh dengan sholat, kita butuh dengan puasa dan yang lain-lain. Mengetahui perkara yang mana perkara itu butuh hanya sebagian masa saja, itu kita umpamakan seperti halnya obat itu nggak bisa kita makan setiap hari. Obat itu kita minum kalau sakit saja. Kalau kita minum bodret, nggak puyeng kok minum bodret setiap hari, yang ada akan tambah sakit. Makanya suatu waktu obat itu dibutuhkan, suatu waktu yang tidak dibutuhkan. Pikir, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Kita harus pinter-pinter untuk membagi waktu. Kapan waktunya ngobrol, waktunya bermain kapan, waktunya belajar kapan, waktunya berzikir kapan, harus tahu. Ketika pada sholat jangan sampai ngobrol, bergurau, ini nggak boleh. Ini nggak memuliakan, tidak memuliakan Allah. Kita berzikir itu kan tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Kok disampingi dengan gurauan, tertawa, ini nggak boleh. Jadi kalau setelah sholat zikir yang khusyuk, berzikir yang khusyuk. Zikir ini termasuk salah satu tandanya orang suka. Orang senang itu banyak berzikir. Senang karo kanjeng Nabi harus berbanyak baca sholat. Senang karo wong, biasanya kan kita sebut-sebut terus. Tuh tandanya. Kalau kita hanya saya senang sama kanjeng Nabi tapi nggak pernah sholawat, bohong. Selagi dalam bulan puasa. Abdul Fitri di syahri Ramadan qiraatul Quran. Utamanya zikir di bulan Ramadan adalah membaca Quran. Dibandingkan yang lainnya, baca Quran kalau bisa 1 bulan minimal itu 1 kali khatam. Kalau bisa 3 kali, atau bisa sampai 7 kali. Serah, tergantung hikmah kita, keinginan kita. Sedekah itu bisa menolak bala. Perbanyak sedekah. Sedekah itu tidak hanya dengan harta saja. Sedekah dengan tenaga itu juga bisa dikatakan sedekah. Perbanyak doa. Pokoknya kita ndonga jaluk sekarepe. Iso wae jaluk apa sing akeh.
Kok menawa nanti ketika kita butuh, Allah akan memberikan atau mengabulkan apa yang kita ingin. Karena doa itu adalah takdir. Orang kok mau berdoa, ini Allah mentakdirkan kalau dia berdoa. Karena apa? Orang kok gelem dungo, insya Allah akan dijabah oleh Allah. Ini pasti dia pasti dijabah. Orang yang diberi rezeki mau berdoa, ini pasti akan dijabah. Makanya bersyukur kalau kita masih mau berdoa. Doa usilahul mukmin. Doa adalah namanya orang mukmin. Ya Allah kok pengen perang, ya kudu gawe aman. Kalau hidup kita pengen bahagia, ya perbanyak doa. Semisal orang itu ditakdirkan terkena bilai, karena dia mau berdoa, maka Allah akan mempermudahnya. Karena yang namanya takdir itu bukan berarti kita tidak bisa mengubah. Kalau kita umpamakan, ya, takdir itu seperti halnya ruangan ini ruangan. Yang namanya ruangan kita kan bisa ada di pojokan, bisa ada di tengah, bisa ada di samping dan macam-macam. Tergantung kita mau kemana. Ini takdir. Kalau di sini kita ketabrak, kalau di tempat ini nanti akan ketabrak tapi iso selamat. Ini namanya takdir. Kita bisa rubah. Caranya merubah takdir salah satunya dengan doa, dengan sedekah. Kalau pengen umurnya panjang, perbanyak sedekah, perbanyak doa, supaya untuk bisa mengubah takdir yang jelek menjadi baik. Kalau penyakit itu tidak diobati, ya tidak akan sembuh. Ya, walaupun yang namanya sehat, sakit itu dari Allah. Tapi yang namanya manusia wajib ikhtiar. Ya, punya penyakit itu diobati sebagai ikhtiar kita, usaha kita pengen sembuh, wajib ikhtiar. Dengan ilmu fikih, apa-apa yang kewajiban yang kita akan jalani itu kita bisa mengetahui ilmu dalam sholat, ilmu dalam puasa, dalam zakat, haji, muamalah, menakah dan yang lain-lain. Ini salah satunya dengan belajar ilmu fikih. Ini jangan sampai fikih kita itu tidak kita kuasai, karena sholat dengan tanpa ilmu ya beriman. Sholatnya nganggur. Banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kita lalai dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.